Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lalu Swim. Kali ini saya sedang berada di Markas Komando TNI Angkatan Udara Lanut Zam NTB. Dan saya sudah ditemani salah satu seorang abdi negara, yaitu abang kita dari pihak TNI Angkatan Udara. Dan beliau ini juga adalah seorang mantan atlet pelari NTB. Nah, kali ini beliau akan membantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik semua, yaitu seputar tes Samapta TNI Polri yang beberapa minggu yang lalu sempat saya share di akun Instagram pribadi saya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita dengarkan perkenalan hangat langsung dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalan, nama saya Muhammad Praguna Winata, akrab dipanggil Winata. Pangkat saya Sersan Kepala. Kesatuan saya yakni Pangkalan TNI AU Lanut Zam NTB. Jabatan saya sehari-hari yakni sebagai Babin Poddirga Lanut Zam. Lebih jelasnya yakni Babin dari TNI Angkatan Udara. Demikian perkenalan singkat saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Bang Winata. Di sini kita punya beberapa pertanyaan dari adik-adik terkait masalah tes Samapta TNI Polri. Oke, jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama, Bang, ya. Baik, jadi yaitu yang pertama dari akun Mang Diana Ayu. Mohon izin bertanya, kalau buat lari agar stabil, bagaimana Kak dan sesuai dengan targetnya? Nah, kebetulan mantan atlet. Mohon izin, jadi bisa dibagi. Untuk lari agar stabil, pada dasarnya atau pada intinya kita harus rutin dalam melaksanakan atau melatih diri kita, melatih daya tahan terlebih dahulu, yakni endurance terlebih dahulu, yakni dengan meningkat bertahap. Misalkan 1 minggu pertama kita lari 15 menit, terus minggu kedua ditambah lagi 20 menit, sampai 1 bulan bisa 30 menit. Dan kalau sudah bisa 1 bulan 30 menit akan berlanjut bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing sampai dengan 1 bulan. Itu untuk latihan daya tahan terlebih dahulu. Untuk endurance saja. Untuk kira-kira kalau misalkan untuk dia bisa memenuhi target 12 menit, nah itu bagaimana? Nah, kalau untuk memenuhi target 12 menit latihannya, setelah kita melatihkan endurance tadi selama 1 bulan, baru kita melakukan itu otot kakinya sudah kuat. Jadi kita melakukan latihan speed dan melatih interval. Nah, jadi dalam tesnya itu 1 putaran kalau nggak salah 400 meter 1 putaran di dalam tes baik TNI maupun Polri, itu 1 putaran tersebut. Nah, itu kita lakukan 1 putaran minimal 2 menit, harus mencapai target 2 menit. Satu putaran itu harus 2 menit. Interval istirahat 2 menit, 3 menit atau sampai 5 menit. Lakukan lagi 2 menit. Lakukan lagi sampai 5 kali. 5 kali repetisi ya, sesi ya. Berarti bisa kali sesi. Sampai kalau sudah 1 minggu latih interval, minggu depannya kita latih sampai 10 sesi. Bertahap berarti setiap 1 kali putaran itu harus 2 menit. 2 menit. Dan itu harus dengan seorang pendamping. Harus didampingi. Bisa mungkin lebih tepatnya seorang pelatih ya. Harus. Jadi, nah itu dia buat adik-adik, terutama khususnya dari akun Mang Diana Ayu. Jadi yang pertama itu harus dilatih adalah masalah endurance. Endurance, jadi disiapkan latihan endurance-nya bertahap, dan baru nanti kalau untuk memenuhi target 12 menit itu coba dilakukan, yaitu lari 1 putaran harus dapat 2 menit, paling tidak 5 kali repetisi. Untuk Mang Diana Ayu seperti itu, jadi bisa dilakukan di rumah dan juga buat teman-teman yang lain. Pertama endurance, baru coba dicek 1 menit, usahakan dapat 2 menit, lakukan 5 kali atau 5 sesi. Siap, untuk bisa minggunya bisa ditambah. Baik,
Untuk yang kedua, mohon izin Bang, dari akun Domani Riyad, tips pull up yang benar dan bisa kuat atau tahan lama. Kalau tip pull up yang dipakai sama TNI Polri itu mungkin hampir sama. Yani tangan ini tiang dari pull up, ini tangannya menghadap depan. Siap. Jempolnya tidak boleh disimpan, tapi harus menggenggam semua. Jadi posisinya seperti ini, digenggam. Tiangnya pull up itu harus dipegang seperti ini. Full. Ketika kita mau persiapan itu tangan lurus, tidak boleh bengkok, lurus. Ketika kita juga naik melakukan pull up harus melewati dagu. Turun lurus baru dihitung satu. Berarti kalau enggak melewati dagu Tidak dihitung. Kalau dia goyang-goyang itu mohon izin Bang. Kalau goyang-goyang mengayun, kalau dari awal dia mengayun tidak dihitung. Ya, sedikit nilainya. Kadang ada yang dihitung tergantung dari tukang hitungnya. Tapi kalau kita mengayun, kalau sudah kita melakukan yang benar, tidak mengayun terlebih dahulu dengan usaha bisa. Nah, kalau untuk karena udah capek nih, kita mengayun baru boleh. Itu dihitung. Berarti bisa dibilang ya, Ada usaha. Ya, Ada usaha. Dan untuk tips untuk latihannya itu bermacam cara. Pertama kita harus buat latihan tricep. Latihan tricep mungkin bisa melihat-lihat di YouTube banyak cara latihan tricep atau cara latihan dasar untuk pemula pull up itu banyak juga, cara di YouTube juga banyak. Bermacam cara. Itu dilatih. Pada dasarnya intinya itu adalah rutin latihan. Siap. Nah, jadi untuk Domanirian ya, dari akun Domanirian, tipsnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi bisa dibilang harus melewati dagu dan tidak boleh mengayun dari awal. Kalau misalkan sudah setengah tapi capek ya, mungkin masih bisa mengayun karena masih bisa dilihat ada usaha mungkin ya. Yang jelas intinya harus tetap dilatih di rumah. Jadi coba dilatih, itu mungkin seperti yang tadi bisa dikatakan, dibentuk dulu otot-ototnya, tricepsnya, mungkin bisa dibantu juga oleh push up ya, untuk meningkatkan ototnya bisa naik. Baik, mohon izin Bang, yang ketiga dari akun sub89, yaitu saat tes renang TNI maupun Polri, apakah bisa memakai streamline atau langsung menggunakan gaya? Kalau nggak salah ini langsung gaya karena dia di posisinya di dalam kolam. Betul. Mau tes itu. Betul. Posisinya dalam kolam, bukan persiapan kayak orang mau lomba dari atas lompat ya. Betul. Dia langsung gaya karena dia awal start itu dia udah berada di dalam air. Langsung dengan gaya, tergantung dari masing-masing angkatan dia mau menggunakan gaya bebas atau gaya datar, tergantung dari masing-masing angkatan. Siap. Berarti bisa dibilang langsung itu show up gaya apa yang mau dipakai, gaya bebas yang diperlukan di masing-masing angkatan tersebut, baik TNI maupun Polri. Oke. Mohon izin Bang, untuk gaya renangnya itu apakah kayaknya kita break dulu ya, sudah kita minum dulu karena sudah azan, kita katakan puasa dulu mungkin ya, mungkin bisa kita minum sebentar buat adik-adik di rumah karena sudah azan, ada baiknya kita berbuka dulu. Bisa diminum. Siap. Ayo Mas siapa lupa saya. Ayo, ini abang kameramennya ini sibuk terus, buka dulu. Kita berbuka dulu. Dengan manis-manis. Betul, apalagi kalau ditemani oleh yang Aduh, manis-manis. Siap.
Jadi kita lanjut untuk akun Suf Yusuf 89 untuk pertanyaan yang tadi terkait masalah yang renang tadi sudah dijawab. Nah, untuk masalah gaya, Bang, mungkin kira-kira itu kan ada gaya dada, ada gaya bebas. Nah, itu dan masih banyak. Tapi pada saat tes ini yang diutamakan tanda kutip apa Gaya dada dan gaya bebas. Ya. Karena tergantung dari masing-masing angkatan. Kalau kami di angkatan udara identik dengan gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Nah, berarti mungkin bisa dibilang tergantung masing-masing dari kesatuan. Kesatuan. Hanya gaya apa? Gaya apa? Tapi yang umum gaya bebas dan gaya dada. Gaya bebas dan gaya dada. Jadi nggak masalah tuh berenang mau gaya bebas, gaya dada yang penting sampai dan bisa mungkin dikatakan cepat. Ya. Siap. Nah, itu jadi buat Suf Yusuf 89 atau juga buat teman-teman yang lain. Jadi untuk tes terserah mau gaya apa aja, mau gaya bebas, mau gaya dada, dalam tes tidak dipermasalahkan. Cuman hanya ada perbedaan nilai. Ya, tapi makin bagus gaya renangnya dan juga makin cepat sampainya, maka bisa dikatakan akan lebih tinggi nilai yang didapatkan. Baik, mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi, mungkin ada pertanyaan tambahan. Kira-kira untuk adik-adik nih yang mau persiapan tes itu bagusnya sebelum tes itu kira-kira berapa lama untuk waktu yang harus dia siapkan? Apakah setahun sebelum dia tes atau dari kelas 2 atau memang dari beberapa bulan sebelum dia tes itu mohon izin. Kalau rata-rata ideal yang pernah saya temukan, kalau terlalu lama jangka waktu itu memang bagus kalau untuk fisik. Untuk fisik. Kalau untuk kesehatan kan kita tidak tahu masing-masing kan. Kecuali pola makan bagus, hidup teratur yang bagus, mungkin bisa dari 1 tahun kemudian. Tapi rata-rata saya temukan untuk persiapan yang ideal untuk cepat ini, yang instan. Yang idealnya itu sekitar 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Paling mentoknya, paling lambat-lambatnya yang sebulan. Sebulan. Itu bisa dibilang sistem kebut. Tapi itu harus dengan rutin tiap hari. Tiap hari tidak ada libur. Kecuali kalau 2 sampai 3 bulan ini ya mungkin kita libur 1 minggu bisa libur. Kita ganti dengan Siap. Tapi kalau sebulan memang harus tiap hari. Tidak ada berhenti tiap hari. Tidak ada kata stop. Ya, tidak ada stop. Nah, itu jadi buat adik-adik yang mungkin sekarang sudah tahu mau daftar ikut TNI maupun Polri bisa disiapkan dari sekarang. Dalam artian tadi sudah disampaikan memang kalau niatnya pada saat mau dekat-dekat tes ya itu kendalanya. Jadi harus bisa dibilang latihannya ekstra. Jadi digenjot terus. Tapi kalau memang mau ambil aman mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh sebelum. Itu malah lebih bagus, lebih efektif. Betul, ya Kalau untuk fisik gitu. Fisik semakin sering, semakin rutin, semakin lama, semakin bagus. Kalau fisik mungkin bisa dibilang kelas 2 SMA sudah sudah mulai. bisa. Itu alangkah lebih bagusnya. Jadi setahun sebelum ini tes bisa disiapkan. Jadi latihannya tidak terburu-buru. Baik, mohon izin Bang. Yang terakhir mungkin ada motivasi mungkin buat adik-adik kita di rumah yang sedang persiapan tes. Kalau untuk motivasi, saya pribadi menekankan sama adik-adik yang mau melaksanakan tes, yakni pertama yakni apabila sudah ada cita-cita keinginan untuk meraih cita-cita itu, pertama yakni menjaga diri, teruslah berlatih, belajar yang rajin, jaga kesehatan terutama, apalagi saat ini dalam tes saat tahun-tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini itu kan kita di musibah dengan pandemi COVID-19. Jadi yang paling intinya ya ini kita jaga kesehatan kita, habis itu kita sudah latihan rutin, belajar yang rajin, dan satu lagi inti dari semuanya, berbakti pada keluarga. Karena redonya orang tua, redonya Tuhan itu ada tergantung redonya orang tua. Jadi jangan sekali-kali melawan orang tua. Siap. Jadi kalau udah punya cita-cita harus ditargetkan, jangan sampai jadi orang yang pemalas.
poin utama itu adalah usaha, latihan yang giat ya, yang sudah disampaikan tadi sama Bang Winata, dan yang paling utama adalah bakti orang tua. Karena ridho kesuksesan kita itu ada di doanya orang tua. Betul Bang ya? Betul. Jadi percuma kita latihan, tapi kalau nggak berbakti sama orang tua bakalan kesandung, doa-doanya kita tuh nggak kesampaian. Percuma juga tapi kalau kita hanya bakti sama orang tua tapi nggak ada usaha, sama aja. Jadi harus seimbang, usaha, niat, tawakal, dan bakti sama orang. Untuk adik-adik di rumah, jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang adik-adik berikan. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya buat adik-adik. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa membantu ke depannya untuk tes. Dan buat adik-adik semua yang ingin mencari pelatih atau latihan bersama, mungkin bisa langsung datang ke Markas Komando TNI Angkatan Udara Lanut Zam, atau bisa secara pribadi DM akun Instagram pribadi saya, yaitu nanti insya Allah kita akan bantu bina, baik itu dari darat dan juga mungkin dari laut atau kolam ya, untuk berenang dan lari dan sebagainya kita bisa bantu. Jadi itu saja, terima kasih atas waktu dan partisipasinya, dan terakhir saya katakan check your time. Terima kasih.